Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita ya ikhwan dari kitab Fiqh Matan Abi Syuja' fi Fiqh Syafi'iyah adalah bab at-tayammum. Bab at-tayammum. Kita sudah ambil sedikit kayaknya tayammum ya. Sekarang wa faraiduhu arba'ah. Kita sudah lewat ya ikhwan bahwasanya at-tayammum secara bahasa adalah al-qasd. Al-qasd yakni menuju sesuatu atau mengarah kepada sesuatu. Dan yang semakna dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَا تَيَمَّمُوا أي وَلَا تَقْصِدُوا, yakni jangan kalian bermaksud dan berniat, bertujuan menginfakkan harta kalian yang paling jelek sementara kalian sendiri tidak mengambilnya kecuali dengan merasa risih. Sekarang kita masuk pada bab faraiduhu arba'atu asya'a. Kita sudah mengambil dalam pertemuan sebelumnya syarat-syarat diperbolehkannya tayammum, yakni tidak adanya air setelah mencari air, atau ada cuman terlalu sedikit, kalau digunakan untuk berwudu akan habis perbekalan, atau karena sakit, atau yang lainnya. Sekarang qala wa faraiduhu arba'atu asya'a. Dan fardunya wudu tayammum ada 4. An-niyah. Yang pertama adalah niat. Niat untuk sebagaimana berwudu. Yang kedua wa mashul wajhi. Yang kedua mengusap wajah. Waliyadaini ma'al mirfaqain. Yang kedua adalah al-yadain ma'al mirfaqaini. Dan kedua tangan sampai siku. Wat tartib. Dan yang keempat adalah at-tartib. Berarti yang disebutkan di dalam Al-Quran yang lebih diserdahulukan dalam tayammum apa ya ikhwan? Wajah atau tangan? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Itu makna tertib. Artinya tertib di dalam tayammum adalah mendahulukan mengusap apa? Wajah terlebih dahulu baru tangan. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum itu adalah satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu tertibnya. Yang kira-kira yang dari 4 faraid ini apa ya ikhwan yang ganjal? Yang kira-kira antum ganjal? Yang pertama tadi tayammum pertama faraidnya satu apa? Niat. Yang kedua mengusap wajah, sudah jelas. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku. Yang keempat tertib, tersusun, teratur, artinya duluan wajah daripada tangan. Ada yang ganjil ya ikhwan di sini? Apa kira-kira?
Tangan sampai siku. Yang antum pahami selama ini apa? Yang kita pahami selama ini tayamum adalah sampai ke sampai ke telapak tangan doang. Ilal ku'. Ini ku'. Ku' itu ini pergelangan. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ya ikhwan, tayamum adalah ini. Makanya antum jangan heran kalau ada orang lihat bermadhab Syafi'iyah tayamum dengan cara seperti ini. Karena itulah madhab apa? Madhab Syafi'iyah. Artinya apa ya ikhwan? Mungkin secara dalil, mungkin kita bisa mengatakan itu bertentangan dengan dalil. Tapi apakah kita mengingkari ketika ada orang mengamalkannya? Jangan. Masih banyak orang yang gak sholat. Nah, jadi kita hanya sekedar membahas saja. Kita hanya sekedar membahas. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab yang mensyarah matan Abi Syuja', yang dia berdasarkan madhab Syafi'iyah, ya tetap aja sejalan, nggak bakal meluruskan, nggak bakal misal begini begitu, ndak. Tapi kalau kita buka misalnya kitab yang bermadhab, misalnya madhab Hambali, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya, barakallahu fikum, di dalam Zadul Ma'ad, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum dengan satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Satu kali, bukan dua kali. Satu kali tepuk, dibersihkan tanahnya, debunya ditiup, dibersihkan, kemudian diusapkan di wajah. Jangan masih banyak debunya diusap di wajah. Habis itu akhirnya bingung cari air lagi. Dibersihkan, karena bukannya apa namanya, intinya bukan mengotori muka kita, bukan. Tapi itu adalah syarat. Qala wa lam yasihha anhu annahu tayammama bi darbataini wala ila al-mirfaqain. Ini perhatikan. Ini dalam mazhab siapa tadi? Hambali. Makanya jangan dipertentangkan mazhab itu. Pertentangan aja dalil. Katakan ini dalilnya demikian dan demikian. Kamu mau amalkan mazhab, amalkan. Udah gak usah ribut. Jangan apa namanya terlalu ekstrim, memaksakan orang. Kata beliau, walam yasihha, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayamum dengan dua kali menepukkan tangan. Dengan dua kali tepukan, gak ada. Satu kali adanya, sunnahnya, syariatnya. Wala ilal mirfaqain, dan tidak ada pula riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayammum sampai ke siku. Sampai ke siku. Ini madhab Hambali. Nah, jeleknya kita ini kadang-kadang memegang madhab Hambali menjelekkan madhab Syafi'i, memegang madhab Syafi'i menjelekkan madhab Hambali, padahal kita belum tentu lebih baik dari mereka. Ini yang mengatakan ulama loh. Abu Syuja', ini ulama Syafi'iyah. Naam, tentunya kalau kita berhadapan dengan beliau, Allah yarham rahimahullah, dengan keagungan beliau, dengan keilmuan beliau, apa adab kita kalau kita bantah dengan ucapan Imam Ibnul Qayyim? Enggak adab. Maka barakallahu fikum, jangan setiap antum mendapatkan pertentangan antum tanya, pada akhirnya antum bingung sendiri. Ada orang kadang-kadang satu masalah sampai 10 orang ditanya, 10 ustadz ditanya. Sampai 10 ustadz ditanya, apa yang kamu cari ya, akhi? Kalau yang kamu cari adalah kebenaran, cukup satu orang ustadz tanya, selesai. Tapi nggak puas, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Dari 10 ustadz jawabannya 10 jawaban. Habis itu yang benar mana ya? Udahlah aku jawab sendiri aja, biar 11 ustadz aku yang paling benar. Ya kadang-kadang bikin apa namanya muak gitu. Saya tanya ke ustadz ini jawabannya begini ustadz, saya tanya jawaban, udah kerjakan aja apa yang mereka jawab. Itu nggak termasuk nggak adab. Qala al-Imam Ahmad
Man qala inna tayammuma ila al-mirfaqaini fa innama huwa syai'un zadahu min indih. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tayamum sampai kepada kedua sikunya, maka itu adalah sesuatu yang dia ucapkan dari dirinya sendiri. Artinya tanpa ada dalil. Tanpa ada dalil. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan memang itu adalah al-asl, bahwa tayamum adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Itu tayamum. Karena al-aidi, tangan, pada saat dimutlakkan yang dimaksud adalah pergelangan. Namun ada beberapa dalil, disebutkan juga mazhab Syafi'iyah, mereka menyebutkan dan dikumpulkan semua beberapa dalil-dalil mereka oleh al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Namun seperti pada prinsipnya, bahwa kita di sini bukan sedang memperdebatkan, bukan sedang perbandingan, tetapi kita ta'lim untuk apa? Untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Tadi mazhab Hambali apa ya ikhwan? Tayamum sampai ke mana? Pergelangan. Udah selesai. Itu udah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, juga Imam Ahmad mengatakan bahwa yang mengatakan tayamum sampai siku itu adalah sesuatu yang dia ucapkan sendiri tanpa dalil. Tapi kalau antum buka kitab-kitab bermadhab Syafi'i seperti Matan Abi Syuja dan juga syarah-syarahnya, seperti itu tayamum mereka. Lalu apa mauqif kita? Lalu apa sikap kita? Kamu boleh, kamu amalkan. Antum mengamalkan madhab Hambali, itu yang sesuai dengan dalil menurut pandangan mereka, amalkan. Lalu apa kemudian kamu mengingkari kalau ada orang mengamalkan madhab Syafi'i? Jangan ekstrim. Pada akhirnya kamu juga akan dilawan dengan madhab. Jangan ekstrim. Barakallahu fikum. Naam. Berarti yang pembahasan kita tadi masalah tayamum, intinya fardunya adalah tangan sampai ke siku. Sebaliknya kalau tangan sampai ke pergelangan. Sebaliknya kalau antum buka kitab-kitab yang bermadhab Hambali, antum akan dapati di sana tayamum sampai ke pergelangan. Naam. Coba nanti kalau ini tamat, makanya sengaja saya nggak banyak syarah. Kadang-kadang lewatin aja, ngapain menurut. Setelah ini coba nanti kita pindah belajar kitab apa? Madhab Hambali. Coba nanti. Tapi antumnya nggak megang kitab sih. Megang kitab mintanya kredit. Tapi perasaan waktu dulu ada yang banyak yang beli loh. Tapi kenapa yang bawa cuma 3? Qala, saya sering menganjurkan ya ikhwan, antum beli, kalau boleh baca itu beli. Karena paling tidak kitab yang antum beli itu kalau ternyata besok lusa misalnya ya, antum meninggal, kita meninggal, anak kita yang tadinya nggak tahu agama, yang nggak tahu apa-apa, ternyata bisa jadi suatu saat dia buka-buka lemari bapaknya, lemari, kok ada kitab kayak gini, bapak saya bisa baca kitab apa gimana ya? Kok harokatnya kebalik-balik kata dia ini. Akhirnya mungkin dia penasaran. Dia cari bagaimana supaya dia bisa baca kitab kayak gini, bagaimana supaya dia bisa belajar. Itu kan amal jariyah. Amal jariyah. Naam. Qala wa sunanuhu thalathatu asya'. Adapun sunnah-sunnahnya tayamum ada 3. At-tasmiyah. At-tasmiyah apa ya ikhwan? Membaca bismillah. Kalau basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berwudu sunnahnya basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah. Jangan wudu bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Bismillah. Nyembelih sunnahnya tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Jangan nyembelih bismillahirrahmanirrahim. Bablasan itu. Cukup bismillah. Makan, minum bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Kalau baca Quran baru bismillahirrahmanirrahim.
Tayyib, at-tasmiyah. Tasmiyah dari fi'il madhinya apa ya ikhwan? Antum sebenarnya banyak kalau yang punya dasar bahasa Arab. Cuman gak lanjut, akhirnya banyak yang mandek kayak gini. Sama, yusammi, tasmiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Berarti tasmiyah apa? Masdar. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dan mendahulukan kanan atas kiri. Kenapa mendahulukan kanan atas kiri ya ikhwan? Karena tadi mengusap sampai siku. Tapi kalau mazhab Hambali yang cuma sampai ku, gimana caranya? Enggak mungkin. Enggak ada masalah. Taqdimul yumna 'alal yusra. Wal muwalah. Apa al muwalah kemarin? Apa? Bersambung, continue. Jangan habis ngusap wajah nelpon dulu baru tangan. Walladzi thayyib, berarti praktis ya ikhwan. Tayamum sangat sederhana. Cari yang kira-kira ada tanahnya, yang kira-kira ada debunya, tepukan tangan, kemudian dibersihkan. Dibersihkan. Sampai kira-kira tinggal bekasnya aja, tinggal sedikit, pokoknya intinya bersihlah tangan kita itu, diusap di wajah. Karena ini masalahnya wajah, nggak mungkin kita lumuri dengan debu. Sama ketika kita mengusap kepala, itu kan ambil air, buang airnya, tinggal yang di sini aja, baru kepala. Karena syariat kita mengajarkan kebersihan. Mengajarkan kebersihan, maka dibersihkan, ditiup atau dibersihkan, kemudian di wajah, udah selesai. Sudah sah itu. Praktis subhanallah agama kita. Dan tayamum adalah merupakan kekhususan umat ini. Belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tayamum kepada umat-umat sebelumnya. Walladzi yubtilu tayammuma, dan yang membatalkan tayamum salasatu asya'a, ada 3. Ma abtalal wudu, yang pertama adalah pembatal wudu, itu juga pembatal tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, dan melihat air di luar waktu salat. Makna pendapat beliau ini ya ikhwan, kalau ada air di tengah salat, maka tidak perlu membatalkan salatnya. Makanya beliau mengatakan wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, melihat air di luar waktu salat, sebelum salat atau sesudah salat. Adapun di tengah-tengah salat turun hujan, menurut pendapat beliau apa ya ikhwan? Lanjutkan salat atau tidak? Lanjut. Makanya beliau mengatakan wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, dan melihat air ay fi ghairi halis shalah, di luar waktu salat. Naam. Wa qabla ad-dukhuli fiha, atau sebelum masuk. Jadi pokoknya intinya sebelum salat atau sesudah salat. Pas dia begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, belum salat ini, hujan turun, atau tiba-tiba penjual air lewat, air lewat dia, aduh batal tayamumnya. Baru mau ngimamin baru mau ngimamin ini, qomat muadzin qomat, dia baru mau ngimamin, sudah berdiri, hujan turun. Tunggu, saya tadi tayamum, batal tayamum saya sudah. Keluar wudu dengan air hujan, baru kemudian salat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, hujan turun aja saya udah salat. Jangan dibatalkan. Dan itu yang benar, jangan dibatalkan, teruskan salat. Jangan dibatalkan, teruskan salat. Dan ini adalah pendapat yang memang barakallahu fikum wajih, artinya sangat kuat. Sekarang gimana kalau misalnya satu masjid tayamum, turun hujan bubar semua akhirnya? Makanya beliau mengatakan termasuk daripada pembatal tayamum adalah wujudu ru'yatul ma', melihat atau adanya air, melihat air tapi di luar sholat. Nah, begitu selesai sholat, air ada, hujan turun, maka berarti tayamumnya batal. Mau sholat sunnah, ntar wudu dulu.
Mau sholat sunnah zuhur, ba'diyah zuhur, tayamum dulu. Sholat dulu, karena batal sudah tayamumnya kamu. Qala wariddah, dan yang ketiga di antara pembatal tayamum adalah ar-riddah. Apa itu riddah ya ikhwan? Murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Bahkan bukan hanya membatalkan wudu, membatalkan tayamum, tapi membatalkan semua amal. Kalau ada orang murtad kemudian dia kembali ke Islam, amalan baik yang dulu dihitung apa gugur? Orang saleh, orang baik, kemudian murtad, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi sebelum meninggal dia kembali kepada Islam, taubat. Amalan-amalan yang dulu dihitung apa enggak kira-kira? Apa sudah gugur semua dengan murtad? Kira-kira gimana ya ikhwan? Berarti buka lembaran baru ini. Naam. Jawabannya apa ya ikhwan kira-kira? Kembali enggak dia? Kembali, barakallahu fikum. Kembali ya, enggak gugur amalannya, enggak gugur. Kalau dia kembali kepada Islam sebelum meninggal, maka amalan yang dulu apa? Naam. Sama juga dengan orang kafir. Orang kafir dermawan. Orang kafir dermawan. Baik, pokoknya baik hati, dermawan luar biasa. Di umur sekian 60-70 masuk Islam. Gugur nggak kebaikan dia di waktu kafirnya itu? Nggak gugur. Nggak gugur, justru ikut, dicatat. Allah Maha Adil. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nah, dicatat itu kebaikan yang dulu dia. Tapi kalau yang dulu baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ini, menjelang ajalnya murtad, ya habis semua. Tapi nggak sebaliknya, subhanallah. Makanya sahabat, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, definisi sahabat adalah apa? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalat riddah. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan mukmin sekalipun pernah murtad. Ada sahabat yang murtad? Siapa contohnya? Abu Salamah. Suaminya siapa? Oh itu. Siapa itu? Siapa? Naam. Suaminya Ramlah. Taib. Naam. Siapa? Abdullah bin Utbah apa kalau tidak salah. Lupa saya namanya. Suaminya Ramlah bintu Abi Sufyan. Di Habasyah murtad. Hijrah dari Makkah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama dari teror orang-orang Quraisy, terutama dari mertuanya Abu Sufyan yang pada saat itu masih iblis. Abu Sufyan masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Tetapi namanya juga hidayah. Lari dari Makkah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama, sampai di Habasyah murtad. Astaghfirullahaladzim. Meninggal, gak lama meninggal. Akhirnya jandanya kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan anggap enteng kalau orang menolong janda. Rasulullah menyelamatkan dia, janda di negeri orang sendirian, nggak punya mahram, nggak ada siapa-siapa. Ramlah bintu Abi Sufyan, sedihnya luar biasa coba. Sudah selamat dari rongrongan ayahnya, selamat dari rongrongan orang-orang Quraisy, aman di Habasyah, dilindungi oleh Raja Najasyi. Tiba-tiba petir datang menyambar hidupnya. La ilaha illallah, suaminya murtad masuk agama Nasara. Apa enggak stres?
nggak lama meninggal. Coba mau apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya, nikah, diakadkan oleh Raja Najasyi, pesta dirayakan oleh Raja Najasyi. Kemudian setelah itu disiapkan kapal khusus oleh Raja Najasyi dan dikirim sebagai istri kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini tetap nggak sahabat, dia murtad selamanya sih. Tapi ada sebagian orang yang sahabat kemudian murtad. Siapa? Tulaihah al-Asadi. Murtad, bahkan mengaku menjadi nabi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kembali kepada Islam, taubat. Jadi status sahabat pun tidak akan hilang dengan murtad selama dia kembali kepada Islam. Itulah rahmatul Islam. Jadi murtad bukan hanya sekadar membatalkan tayamum, tapi juga membatalkan semua amalan, membatalkan semua amal. Tapi kalau dia kembali kepada Islam, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat itu semua. Yang dihapus adalah apa? Dengan Islam itu apa ya ikhwan? Ya subhanallah ya. Allah Maha Adil. Orang kafir masuk Islam, yang dihapus kebaikan apa kejelekannya? Hah? Kejelekannya, kebaikannya tetap ada. Kebaikannya tetap ada. Dan ini diterangkan oleh para ulama juga dalam kisahnya Amr bin al-As pada saat dia mau masuk Islam. Datang kepada Rasulullah baiat masuk Islam. Begitu Rasulullah melayani dia, menjulurkan tangannya untuk baiat, Amr bin al-As menarik tangannya, gak mau baiat. Kata Rasulullah, apa maunya kamu hai Amr? Kamu yang minta kok gak mau? Saya mau baiat tapi ada syarat kalau saya masuk Islam. Apa syaratnya? Syaratnya semua dosa-dosa saya diampuni ya Rasulullah. Dosa-dosa saya selama ini diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama alimta ya Amr annal Islam tajubbu ma kana qabla. Wahai Amr, apa kamu tidak tahu bahwasanya Islam menebus dosa-dosa kamu yang telah lampau? Islam yang dihapus kejelekannya, kebaikannya tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullah, wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha, dan orang-orang yang al-jabair, jabair itu apa namanya? Perban luka itu loh. Kan ada orang yang kadang-kadang di kakinya naudzubillah, kadang-kadang di perban, di gips itu, di apa? Semen putih itu loh. Di jos ya. Naam. Semen putih, karena kalau semen asli palu harusnya kalau mau dilepas. Patah lagi kakinya. Thayyib. Yamsahu 'alaiha wa yatayammam wa yusalli. Ini caranya. Cukup mengusap, tayamum dan salat. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhur. Dan tidak perlu mengulangi salatnya kalau pada saat diletakkan dalam keadaan suci. Bahkan tidak dalam keadaan suci pun gak ada masalah, karena ini darurat. Naam. Orang dalam keadaan misalnya, bahkan kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, walaupun mungkin luka kecil, kadang-kadang luka kecil yang cuman pakai apa namanya? Hansaplast apa namanya? Kadang-kadang cuman pakai itu pun nggak ada masalah. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang kalau kita buka, lukanya akan infeksi. Yang tadinya luka kecil akhirnya menyebar, perih pada saat kena air, maka nggak perlu dilepas. Nggak perlu dilepas. Kalau memang bisa kena air di atas hansaplastnya itu, lakukan wudu, nggak ada masalah. Tapi kalau memang nggak bisa kena air, barakallahu fikum, diusap aja. Entah itu wajah, entah itu kaki, entah itu tangan, diusap aja, cukup diusap. Diusap. Tapi kalau ternyata kata beliau misalnya jabair, perbannya gede misalnya di tangannya semua, nggak mungkin kena air wudu, maka cukup barakallahu fikum diusap seluruhnya, diusap. La ba'as, nggak ada masalah. Dan tayamum ya ikhwan, bukan hanya dalam orang yang wudu saja, tapi orang junub, suci dari haid, nggak ada air pun cukup dengan apa? Tayamum. Dan ini pernah riwayat Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dan juga seorang sahabat pernah luka barah di kepalanya,
Kemudian tanya kepada sahabat-sahabatnya, mereka mengatakan tidak ada kamu kecuali wudu. Maka dia pun berwudu. Setelah dia berwudu, mengusap kepalanya, darah ngalir terus sampai mati, sampai meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah merangi mereka. Ala sa'alu illam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Kenapa mereka enggak nanya kalau enggak punya ilmu? Karena obatnya kebodohan itu adalah tanya. Jadi tayammum barakallahu fikum ya ikhwan adalah rukhsah yang sangat banyak di dalam syariat kita ini. Orang misalnya luka parah, dia enggak mungkin mandi janabah. Kenapa? Luka parah di kakinya. Dia enggak mungkin mandi suci dari haid. Enggak mungkin. Karena lukanya ini di kaki atau di kepala, enggak mungkin kena air. Enggak usah dipaksakan diri. Kamu bisa menggosok badanmu dengan seperlunya, air yang itu kira-kira enggak bisa kena, lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang yang di rumah sakit enggak bisa apa-apa sama sekali. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Bahkan dia tidak mungkin suci. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kenapa? Selang dipasang di kemaluan. Keluar kencing terus-terusan terus-terusan. Bagaimana dia sholat? Apa dia harus meninggalkan sholat? Enggak ada, bukan uzur. Karena kita harus pegang barakallahu fikum qaidah bahwasanya manatut taklif al-aql. Itu harus dipegang. Manatut taklif al-aql. Bahwasanya tolak ukur dalam suatu taklif itu adalah apa? Akal. Dasar daripada landasan hukum orang itu mukallaf atau tidak itu adalah akal. Masalah dia kencing terus-terusan itu dinamakan salasil baul dalam bab fikih oleh para ulama. Artinya kencing yang tidak pernah berhenti. Kalau dia bisa meredam, kalau dia bisa berhenti, alhamdulillah. Kalau enggak, salat dengan apa adanya. Dia berwudu tapi kencing ngalir terus, mau apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Artinya apa? Apa yang kamu mampu dari amal ibadah, kerjakan. Bukan semau kamu. Saya mampunya sholat zuhur 2 rakaat lah. Itu bukan semampu, namanya semaumu. Tapi ini kan orang dalam keadaan sakit dia. Pakaian semuanya najis. Mau berwudu nggak ada air. Mau tayamum nggak ada keluarganya yang tayamumin. Ini sudah tiba waktu salat. Salat dalam keadaan apapun. Salat dalam kondisi apapun. Karena barakallahu fikum Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Jadi bukan uzur kalau sudah di rumah sakit ini kencing, salat tetap salat. Naam. Taib azan dulu. Baru kita lanjut insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala wa yatayammamu likulli fariidatin, dan dia tayammum pada setiap hendak salat wajib. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil, dan boleh salat dengan satu kali tayammum beberapa salat sunnah. Ini juga dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, bahwa tayammum hanya boleh dipakai untuk satu kali salat wajib. Tapi kalau sholat sunnah boleh beberapa kali sholat. Naam. Dan ini juga nggak ada masalah. Tetapi artinya ini adalah bukan suatu keharusan. Karena pada hakikatnya kalau kita kembali kepada hakikat daripada tayammum, bahwa dia adalah pengganti wudu, maka apa salahnya mau dipakai beberapa kali sholat? Apa konsekuensinya mazhab ini ya ikhwan? Bahwa tayammum hanya boleh dipakai untuk satu kali salat wajib. Berarti apa? Kalau kita menjamak salat, salat zuhur dengan salat asar, harus apa berarti? Harus tayammum di antara salat zuhur. Salat zuhur dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, baru tayammum qomat salat asar. Karena hanya boleh dipakai untuk salat satu kali katanya. Wa yatayammamu likulli fariidah. Jadi barakallahu fikum, enggak ada masalah kalau kita kembali kepada pembatal-pembatal tayammum, dan juga kita kembali kepada hakikat tayammum, bahwa tayammum adalah pengganti daripada wudu, maka tidak ada masalah sama sekali dipakai salat tayammum dengan beberapa salat wajib. Qala faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najis, dan setiap cairan yang keluar dari as-sabilain yakni al-qubul wa ad-dubur, kubul dan dubur, najis, illa al-maniyya, kecuali mani. Naam. Semua kullu ma', semua cairan. Kan ada orang yang naudzubillah dari kemaluan keluar batu misalnya, itu kan bukan cair. Tapi kalau bentuknya cair, kotoran, apalah yang semisalnya, maka setiap yang keluar dari as-sabilain itu adalah najis, kecuali apa? Mani. Mani kotor, hina, tapi tidak najis. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam Sunanus Sughra, dan itu juga pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya mani tidak najis karena apa? Li'annaha aslul insan. Mani adalah asal usulnya terjadinya, terciptanya apa? Manusia. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa mani adalah najis, berarti Anda tercipta dari tercipta dari najis, berarti masih mending ayam tercipta dari telur. Dan ini pendapat yang rajih. Orang kalau mengatakan bahwa mani, sperma adalah najis, ya konsekuensinya begitu. Berarti kita ini tercipta dari najis. Artinya berarti kita ini unsurnya unsur najis. Kenapa nggak bertelur dulu kayak ayam? Telur ayam nggak najis. Maka yang benar barakallahu fikum, semua yang keluar dari as-sabilain, dari dubur dan kubul dan dubur, semuanya kalau itu adalah bentuknya cair, najis kecuali mani. Apa saja itu? Seperti kencing, kemudian apalagi madhi, wadi, itu kalau laki-laki paling itu aja. Kalau laki-laki paling 4 itu aja yang keluar dari kemaluan. Naam. Baul, air kencing, itu ma'ruf. Kemudian madhi, itu juga najis dan batalkan wudu, sebagaimana kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, igsil dzakaraka wa tawadda, bersihkan kemaluanmu dan berwudu. Itu madhi yang keluar biasanya pada saat syahwat naik. Yang ketiga al-wadi. Al-wadi itu biasa yang keluar, bahasa kita apa ya? Ayang-ayangan apa ya? Anyang-anyangan apa ya? Saya nggak tahu bahasanya itu.
Yang biasa orang habis kencing itu loh, kadang-kadang habis makan sesuatu yang gak enak perutnya, atau mungkin kadang-kadang karena capek, kurang sehat, itu habis kencing tiba-tiba dia keluar kayak ada yang netes. Itu namanya wadi, al-wadiu. Nah, itu jelas air kencing itu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kencing, air kencing, wudu mubatal dan najis berarti. Tapi kalau itu non-stop, terus-terusan seperti itu, ya berarti memang penyakit yang abadi bagi kamu obati, diobatin, diurut atau diobat apalah pokoknya bagaimana caranya supaya teratasi. Nggak teratasi dan memang terus-terusan seperti itu, sholat dalam keadaan kamu kondisi apapun. Itu kalau laki-laki. Illal maniyya, kecuali mani. Mani tidak najis. Padahal dia juga keluarnya satu sumber dengan kencing, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada sebagian ulama yang mengatakan najis karena Aisyah radhiyallahu anha mencucinya dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mendebat dan mengatakan najis karena karena Aisyah mencuci bekas mani dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat ini diluruskan bahwa mencuci sesuatu itu tidak mesti menunjukkan najis. Liur, ingus, riak, kotor, dan memang pantasnya dicuci. Lalu apakah karena najisnya? Kan tidak. Bisa jadi dicuci karena najisnya, bisa jadi dicuci karena kotornya. Habis makan kita cuci tangan, cuci piring, karena najis atau karena kotor? Karena kotor jawabannya, barakallahu fikum. Itu yang harus difahami dan diperhatikan. Qala wa ghuslu jami'il abwali wal awrathi wajib. Dan mencuci semua kencing ataupun kotoran wajib. Illa baula as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am. Kecuali kencing bayi anak laki-laki yang belum makan makanan. Fa innahu yatuhuru bi rasyil ma'i alaihi. Karena suci dengan mengikutkan air padanya. Jadi bukan berarti seperti yang kita faham ya ikhwan, yang kadang-kadang kalau kita lihat ibu-ibu, jadi di sini ada perbedaan berarti cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Selama belum makan makanan karena selera. Selama pertumbuhannya masih dari air susu ibunya. Kalau kencing bayi perempuan itu jelas najis, sudah harus dicuci dan dibilas. Tapi kalau kencing bayi laki-laki selama dia belum makan makanan tidak perlu dicuci, tidak perlu dibilas. Cukup apa? Nah, yang kita fahami selama ini banyak ibu-ibu yang faham maksudnya itu dipercik. Nah, kencingnya bayinya kadang-kadang bisa 1 gelas aqua. Nempel di sarung, nempel di kasur, cuman dipercikan pakai tangan jari jemari celup di air, prek gitu, sudah suci. Enggak, salah kamu. Salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya barakallahu fikum wa yurashu. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa yurashu ay yutba 'alaiha al-ma fa yaglibu. Yakni disertakan air sampai kira-kira air itu lebih banyak daripada kencing ini tadi. Nggak perlu diperas, sudah cukup. Nah, sarungmu kena kencing bayi laki-laki, nggak perlu kamu jemur, nggak perlu kamu bilas, nggak perlu kamu cuci, cukup kamu siram dikit, sudah kira-kira yang bisa kira-kira sudah airnya sudah mengalahkan air kencing ini tadi, pakai. Dan itu kan ujian bagi yang punya bayi. Kenapa saya tahan ujian? Kasurnya masalahnya. Iya kan? Kasurnya masa dijemur tiap hari? Ya bau pesing dikit ya apa-apalah katanya, namanya punya bayi. Mau dipakaianin popok, mau dipakaianin apalah sarung lah, tiba-tiba suatu saat lupa dipakaianin popok, begitu kencing kayak Tugu Monas lah kemarin. Wah, udah habis. Itu kan problem. Maka alhamdulillah syariat memudahkan kita, tidak perlu dijemur, tidak perlu dibilas, cukup dengan diikutin air. Nah, sampai kering. Itu makna wa yurashu. Jadi sini ada perbedaan cara membersihkan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Bukan berarti nggak najis, najis.
tetap najis dua-duanya. Tadi sudah kita lewati bahwa semuanya adalah najis. Hanya saja syariat memberi kemudahan, memberi keringanan. Ada perbedaan cara membersihkannya selama belum mengkonsumsi makanan. Dan juga jangan terbawa was-was di sini ya ikhwan. Kadang-kadang kan orang gendong bayi, gendong anak kecil, anak ini pakai pampers itu ya. Nah, setelah itu dia mau sholat, kadang-kadang aduh, kayaknya nggak tenang ini baju saya tadi habis gendong. Lah ya, itu syaitan. Najis itu bukan dengan ragu. Najis itu adalah dengan yakin. Kamu gendong itu kan pengaman dari air kencing. Namanya najis, kalau memang najis mesti kelihatan. Basah ke apa atau apa, bau pun belum tentu. Kenapa? Bau itu bisa jadi barakallahu fikum mungkin karena sudah beberapa, mungkin dari pagi celananya nggak diganti, mungkin dari pagi pampersnya nggak diganti. Jadi bau pun bukan jaminan. Sampai akhirnya dipegang, diciumin lagi berkali-kali sampai aduh najis nggak sih? Lah, salah. Nah, jadi bukan itu jaminan. Karena najis bisa kelihatan basah. Jangan mengikuti was-was. Jangan mengikuti waswasatu syaitan, karena najis itu adalah bukan dengan waswas tapi dengan wujudnya, ada atau tidak. Qala wala yu'ta wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qayh. Dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis kecuali darah yang sedikit atau qayh, muntah. Artinya di dalam mazhab Syafi'i ya ikhwan, darah najis kecuali sedikit dimaafkan. Apa tadi? Darah najis kecuali sedikit itu ma'zur, dimaafkan. Lagi sholat tiba-tiba nepuk nyamuk keluar darah, nggak ada masalah. Kenapa sedikit? Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ke dalam sholat tiba-tiba keluar misalnya hidungnya digatal, keluar darah dikit, nggak ada masalah. Itu najis tapi dimaafkan. Nah, ini sekali lagi berarti ada perbedaan di dalam mazhab Hambali, nggak najis sama sekali. Kenapa? Karena banyak para sahabat juga, termasuk barakallahu fikum Umar bin Khattab, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditikam pada saat sholat. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang ditikam pada saat salat, meneruskan salatnya sampai ketika tidak kuat dilanjutkan oleh yang lain. Dan para sahabat perang jihad fi sabilillah, jubah-jubah mereka terkena darah, entah itu darah mereka sendiri, darah sahabat yang lain atau darah musyrikin. Tetapi kan tidak ada riwayat bahwasanya mereka membawa jubah tersendiri ketika hendak salat. Kan enggak ada. Mereka salat. Bahkan Abbad ibnu Bishr, bukan Abbad bin Bishr, sahabatnya. Naam, Abbad bin Bishr, benar. Tayyib. Abbad ibnu Bishr radhiyallahu anhu arda itu pernah suatu malam mereka pulang dari perangan. Kemudian di seperjalanan Rasulullah diancam oleh seorang musyrik. Saya akan menyakiti salah seorang sahabatmu. Saya akan menyakiti kalian. Maka Rasulullah ketika malam hari sebelum mereka istirahat, sebelum mereka tidur, Rasulullah SAW mengkondisikan keamanan terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan siapa yang kira-kira bisa ronda malam ini. Ammar ibn Yasir dan Abbad ibn Bishr. Mereka mengatakan kami ya Rasulullah. Mereka pergi ronda di gunung yang kira-kira bisa memantau keadaan dari kejauhan. Setelah mereka berada di atas gunung, mereka pun sepakat, Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishr, siapa yang ronda awal malam, siapa yang ronda akhir malam. Yang ronda akhir malam biar tidur supaya bisa gantian. Setelah mereka sepakat, Ammar bin Yasir ronda di akhir malam, Abbad bin Bishr ronda dan ini kisahnya dalam Sahih Bukhari. Ronda awal malam, maka Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr salat malam. Kalau kita zaman sekarang ronda apa? Handphone. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang zikir salat bukan lagi begini, nggak gini. Zikir setelah salat. Abbad bin Bishr salat malam. Ammar bin Yasir tidur.
sholat membaca surat Al-Kahfi. Dalam keadaan sedang sholat malam, tiba-tiba pok panah jatuh ke badannya, jatuh di bagian dada, dicabut, sholatnya diteruskan. Kira-kira darahnya panah gimana itu? Sedikit atau banyak? Hah? Ya banyak dong. Mending panah-panah untuk ikan, ini panah untuk orang. Naudzubillah. Dicabut, teruskan sholatnya. Teruskan, tak, panah yang kedua kena lagi, kena badannya, dicabut, lanjutkan sholat. Ya Allah, kuat sekali iman mereka ya. Bukan hanya kuat iman, kuat fisik gitu loh. Kita sekarang sholat nyamuk satu aja udah gak kuat, bubar khusyuknya kita. Teruskan sholat sampai 3 panah nancap di badannya. Begitu panah yang ketiga, mikir, Abbad bin Bishr mikir, saya bisa meneruskan sholat saya, masih enak masih sholat. Cuman kalau saya mati, ini orang yang mana datang bunuh sahabat saya ini, siapa yang memberitahu Rasulullah? Kalau ada ancaman, kan bahaya. Maka dia pun akhirnya duduk, kemudian mengesot, itu istilahnya ngesot jalan, mendekati Ammar bin Yasir, dibangunkan. Ammar bin Yasir bangun kaget, sahabatnya berlumur darah. Dia cerita bahwa dia dipanah 3 kali. Kata dia, kenapa kamu tidak membangunkan saya dari awal? Kata Abbad bin Bishr, saya sebenarnya ingin membangunkan kamu dari awal, tapi rasanya tanggung surat Al-Kahfi saya belum selesai saya baca. Dia ingin sholat malam dengan satu rakaat, 2 rakaat itu surat Al-Kahfi. Maka kata dia, tanggung. Setelah panah ketiga mengenai saya pun masih ingin melanjutkan. Cuman saya takut mati. Kalau saya mati nanti siapa yang memberitahu Rasulullah? Kamunya enak-enakan tidur. Maka saya pun bangunkan. Nah, di sini jelas menunjukkan barakallahu fikum, ketika datang kepada Rasulullah pun tidak ditegur. Kalau seandainya darah itu adalah najis, maka mestinya Rasulullah mengatakan salatmu enggak sah. Jadi yang benar pada hakikatnya adalah darah tidak najis. Barakallahu fikum. Di dalam mazhab Syafi'iyah darah najis, namun kalau sedikit dimaafkan. Nah, sekarang dalam pengamalan ya ikhwan, dalam pengamalan, dalam prakteknya nggak akan ada perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hambali. Ini nggak akan ada perbedaan. Kenapa? Sekarang apa mungkin ada orang sholat, terus dalam sholat, wah darah kan nggak najis kalau sedikit. Itu sudah jelas. Tapi kalau darahnya banyak, misalnya menurut mazhab Hambali nggak najis, masa sholat terus ini knalpotnya terus ini gasnya mimisan, darah banyak sekali, tetap aja pada akhirnya dia akan membatalkan sholatnya dan keluar. Nah, tetap aja, apalagi di masjid-masjid zaman sekarang. Jadi pada hakikatnya dalam hal praktek itu jangan banyak berdebat. Makanya pegang hadis apa kata Rasulullah, inni dhaminun bi baitin fil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin dengan satu rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan dalam agama ini sekalipun dia berada di pihak yang benar. Saya tantang debat aja sendiri sana, kor-kor aja. Untuk apa? Agama bukan diperdebatkan tapi untuk diamalkan, untuk diamalkan. Nah, pada hakikatnya begitu kita praktekkan, nggak akan ada perbedaan. Yang mengatakan najis, darah tidak najis, apa kira-kira kamu nggak digebukin orang? Kamu sholat ini, darah dari kaki, luka di kaki ngalir ke karpet, ngalir ke lantai. Ah, darah nggak najis, terusin aja sholat. Yang di sampingnya jengkel, akhirnya kakinya ditendang biar lukanya tambah bengkok sekalian nih orang. Jadi sekarang kalau kita lihat praktek bagaimana, tetap aja akhirnya orang merasa begitu darah, aduh ini kayaknya banyak, keluar langsung. Tetap dia akan batalkan sholat. Nah, jadi coba lihat apa sebenarnya sejauh mana mesti harus diperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting diperdebatkan. Nah, Syekh Al-Albani diceritakan dalam biografinya, ada seorang dukun di Syam dulu, ngaku mengetahui segala sesuatu. Hah? Mungkin dia mengaku ahlinya ahli mungkin ya. Dia ngaku mengetahui apa-apa, mengetahui segala sesuatu. Datang kepada Syekh Al-Albani, nantang Syekh Al-Albani debat.
Kata Syekh Albani, saya mau melayani kamu debat tapi ada satu syarat saya. Kata dukun, ini apa syaratnya? Lah kata, kamu tahu segala sesuatu, kok nggak tahu syarat saya? Kamu berarti udah kalah. Udah selesai perdebatan. Itu debat paling ringkas di dunia. Debat paling ringkas di dunia. Dukun yang mengetahui, ngerti isi hati orang, ngerti segala sesuatu, ngerti ini. Di hadapan Syekh Albani gak ada apa-apanya. Saya mau melayani kamu debat tapi satu syarat saya. Apa syaratnya? Ah, kamu udah kalah. Katanya kamu ngerti segala sesuatu, kok syarat saya nggak tahu? Kalau kamu tahu mestinya tahu dong syarat saya. Udah mama, kalah udah. Nah, itu apa namanya? Karena apa? Yang namanya debat itu ya ikhwan barakallahu fikum, bukan ilmu butuhnya. Butuhnya apa? Cerdas cerdik. Itu debat. Butuhnya cerdas. Banyak orang yang punya ilmu, punya hafalan Quran tapi nggak bisa debat. Banyak orang yang ilmunya pas-pasan tapi bisa debat. Cerdas. Orangnya cerdas. Seorang Arabi diajak oleh si Nasrani untuk masuk agama Nasara, menyembah 3 Tuhan. Jawabannya sederhana. Satu aja susah saya taatin, suruh saya nyembah 3. Terus pergi dia akhirnya. Ini kan cerdas. Dari mana ilmu? Suruh menyembah, suruh masuk agama Nasara yang mengakui Trinitas, 3 Tuhan. Jawab dia sederhana. Satu aja susah saya taatin, bagaimana mau 3? Dan itu kan dalam Al-Quran. Semuanya itu dalam Al-Quran. Baru kita selesaikan bab ini. Qala wa al-yasir wal qayh muntah wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir, mala nafsalahu sa'ilah, tidak memiliki darah yang mengalir, jika jatuh di gelas atau di tempat air dan mati, maka itu tidak menjadikannya najis. Naam, kupu-kupu, lalat, tawon, apa saja jatuh. Bahkan ada, namun barakallahu fikum, kalau jatuh di tempat minum, kalau mau diminum, kata Rasulullah apa? Dicelup terlebih dahulu. Tapi masalah najis nggak najis, sesuatu yang darahnya tidak mengalir. Hewan yang darah tidak mengalir. Artinya ada darah tapi darahnya tidak mengalir. Antum mukul nyamuk itu kan ada darahnya, tapi kan nggak ngalir dia. Tapi kalau coba nyembeli puyuh, darahnya langsung ngalir. Nah itu berarti masuk. Maka yang seperti itu ada perbedaan. Yang tidak mengalir darahnya tidak najis, tidak menajiskan apapun. Namun Rasulullah memberikan bimbingan, kalau ada lalat, entah itu lalat yang besar ataupun lalat yang kecil, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu falyagmishu thumma liyashrabhu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Kata Rasulullah, kalau ada lalat nyemplung di minuman kalian, minuman ya, pokoknya atau kolak. Ya, kolak, bukan di roti. Roti terus dicelupkan tambah hancur. Tapi pokoknya yang encer, kolak ke, sirup ke, jus ke, masuk di minuman kalian. Kata Rasulullah, jangan langsung minum, celupkan dulu. Orang mungkin mengatakan, lah, bukannya tambah kotor. Salah. Dengan masuknya lalat itu sudah kotor. Minuman kamu itu sudah kotor. Bukan hanya kotor, penyakit. Kata Rasulullah apa? Di salah satu sayap lalat itu ada penawar racun, di sayap yang lain ada racunnya. Dan kata Rasulullah, setiap dia merasa terancam nyawanya, setiap hewan kan begitu, merasa terancam nyawanya, dia akan mendahulukan yang racun, dia akan mengeluarkan racun untuk menyelamatkan dirinya. Ular juga begitu, lalat juga begitu. Entah Rasulullah tidak menerangkan yang racun itu sayap kanan atau sayap kiri. Atau mungkin di sebagian lalat racunnya di sayap kanan atau di sayap kiri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kata Rasulullah, setiap dia terancam nyawanya, dia akan mendahulukan sayap yang ada racun untuk menyelamatkan dirinya. Nah kalau lalatnya masuk terus terbang, berarti sudah tinggal racunnya doang di situ. Insya Allah enggak.
Jangan pakai akal dalam beragama. Insya Allah enggak, minum aja. Dia hinggap sebentar ternyata pelak-pelak terbang. Udah. Berarti kalau dia terbang sendiri artinya di situ insya Allah dia sudah meninggalkan penawarnya. Sudah meninggalkan penawarnya. Tapi kalau kamu masih dapati di dalam minuman kamu, mau dibuang eman-eman. Ya kalau air putih yang 500 kemasan. Gelas gratis 1 gelas. Ini jus kolak buka puasa lagi. Mau dibuang eman-eman ini beli 15.000 satu porsi. Masa seberapa harganya seekor lalat dihargai 15.000? Maka Rasulullah memberikan bimbingan, celup, celup. Gak usah lihat, udah pulang, gak ada apa-apa, keluar. Buang. Dibuang. Setelah itu dimakan silahkan, gak ada masalah. Aman. Aman bagi kesehatan, juga tidak mubazir. Aman. Yang penting kata Rasulullah, celupkan saja dulu. Dan itu setelah diselidiki secara kedokteran pun juga emang ditemukan. Coba antum kalau luka dibiarkan pada lalat, infeksi nggak? Infeksi. Lalat kalau sudah luka, kalau sudah dirubun, kalau sudah dibor sama lalat, itu mesti infeksi. Nah, itu kan biasa itu waktu masih kecilnya kita dulu, orang-orang tua kita dulu yang belum kenal rumah sakit, yang belum kenal, pokoknya kalau luka ya saat sembuhnya aja. Dulu orang-orang tua kita begitu. Kalau luka itu saat sembuhnya aja. Kadang-kadang lagi duduk, lukanya sampai ukuran 1 kelereng di kaki, nggak kelihatan lalat sampai numpuk. Itu kalau zaman dulu kita masih kecil lihat itu orang-orang kampung begitu itu. Sekarang nggak, gores dikit aja rumah sakit. Apalagi ada BPJS. Nah itu sekarang, akhirnya makanya sekarang lalat itu jarang. Paling kalau ada sampah aja baru numpuk. Nah itu pelajaran yang kita baca ya ikhwan, barakallahu fikum, berapa faedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.